Salam untuk semua bosku. Masih bersama saya, Patriark ke-10 pengganti admin. Kita lanjutkan untuk cerita selanjutnya novel Raja Tertinggi. Silahkan like dulu videonya jika Anda suka dengan ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Bab 731. Mengapa saya tidak menawarkan tangan saya untuk menikah, Don Omi? Aku tidak tertarik padamu, jadi jika tidak ada yang terjadi, tinggalkan aku sendiri dan lakukan pekerjaanmu. Tapi kamu sangat baik padaku, aku harus melakukan sesuatu untukmu, kenapa aku tidak menemanimu semalaman? Kamu sudah lama keluar dari Star Ocean Academy, sudah kurang dari 40-50 hari sejak kamu pergi dengan kapal dari Kekaisaran Yan Huang. Sudah lama kamu tidak melihat pacarmu, apakah kamu tidak merindukan wanita? Kamu. Alis Omi berkerut ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, karena Omi sendiri sudah lupa. Jika bukan karena Samira yang tiba-tiba menyebutkannya, Omi lupa bahwa dia belum menyentuh wanita selama lebih dari 40 hari. Karena diingatkan oleh Samira begitu banyak, Omi menemukan bahwa tubuhnya tampaknya berada dalam keadaan yang agak berbeda. Kamu telah mengajariku rahasia yang begitu berharga, aku akan menemanimu selama 1 malam. Ayolah, Omi, aku milikmu malam ini. Tapi aku masih suci, jadi murah untukmu. Sayangnya, Omi bukan pelacur. Samira, aku tidak butuh temanmu. Lagu pengantar tidur yang kuajarkan padamu bukanlah sesuatu yang bisa kau tukarkan dengan tidur 1 malam denganku. Apa kau pikir kau bisa menukar tidur 1 malam denganku dengan rahasia pesona yang begitu berharga? Don, jangan lucu. Hei, saya hanya berterima kasih kepada Anda untuk mengatakan bahwa oke, saya tidak berharap Anda menjadi begitu serius. Oke, hitung saya, maka saya akan tanpa malu-malu melanjutkan kultivasi saya. Anda akan menjadi dermawan saya mulai sekarang. Ayolah, selama kau mengatakannya, tidak peduli apa yang akan kulakukan untukmu, kau sibuk. Samira berbalik dan berjalan keluar pintu. Omi melihat punggungnya saat dia berjalan keluar, suara lain di dalam merasa menyesal lagi. Wanita yang telah dikirim ke mulutnya ditolak oleh dirinya sendiri, terutama ketika dia melihat punggung Samira, tubuh yang cukup ramping untuk menjorok jalan, keinginan untuk masuk. Tubuh Omi pun ikut berjatuhan. Hei, Omi tanpa sadar berteriak saat Samira hampir menghilang di ambang pintu. Samira berbalik dan bertanya, apakah ada yang lain? Ingat URL, Kansu 8, net, aku. Samira tiba-tiba melihat reaksi tertentu dari Omi, dan terkejut menutup mulutnya, lalu menutup matanya, tersipu seolah itu adalah pelecehan. Samira panik dan menoleh, meski malu-malu, tapi di dalam hatinya dia tertawa diam-diam. Hatinya berkata, Omi, lihat permukaanmu serius tidak dekat dengan wanita, jangan mengira tubuhmu mengkhianati jiwamu, hahaha, sungguh tidak manusia tidak bernafsu. Omi sebenarnya tidak bernafsu, tapi bukan berarti dia tidak normal. Lagi pula, dia sudah tidak dekat dengan wanita selama lebih dari 40 hari, dan baru saja dirangsang oleh Samira, yang secara tak terkendali hanya menghasilkan beberapa kelainan. Jika Samira tidak hanya merangsangnya, Omi akan benar-benar melupakannya. Tidak apa-apa, kata Omi pelan sambil menghela nafas. Samira melihat tatapan Omi yang sangat ingin dan tidak diinginkan, dan berkata, hei, apa yang baru saja saya katakan berlaku sampai jam 12 malam ini. Jika setelah jam 12 malam ini, itu tidak sah, baiklah, saya akan pergi dulu. Pergi dengan memutar pinggangnya. Dalam hati Omi berkata, aku tidak bisa kasihan pada Suaner, Mei Qian, dan Xiang Yun. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu pada Samira, bukankah aku akan bertanggung jawab padanya lagi? Tapi aku tidak menyukainya, bagaimana bisa? Saya melakukannya. Namun, suara lain dalam diri Omi berkata, mengapa begitu tertekan? Bukankah baik untuk hidup sedikit lebih bebas? Bukannya Samira tidak membuatmu bertanggung jawab, itu wajar baginya untuk membayar sedikit untuk mengajarinya seperti itu. Misteri pesona yang bagus belum lagi dia membawanya sendiri. Jika dia harus bertanggung jawab, itu tidak akan rugi. Satu orang di Star Ocean Academy. Kesepian dan sengsara, bukankah baik memiliki wanita cantik untuk menemanimu? Maju terus Omi, hidup sedikit lebih spontan dan tidak terkendali. Kamu bukan orang yang baik lagi bahkan setelah mengisap gelombang otak seseorang. Apakah kamu mau mempertahankan gaya semilirnya? Hembuskan. Omi menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat tercabik-cabik. Setelah ragu-ragu selama 10 menit, Omi mengeluarkan jarum perak mencoba memaksa dirinya untuk memadamkan api. Namun, saat hendak melakukannya, Omi tidak bisa menusukkan jarumnya. Kenapa aku tidak, Omi? Hidup dengan sedikit lebih banyak pizzas, aku sudah punya 3 pacar. Kenapa aku takut satu lagi? Apa yang saya dapatkan dengan menekan diri sendiri? Ribuan emas di malam musim semi, mengapa kurang tidur nyenyak? Omi melemparkan jarum perak di tangannya. Jarum perak dimasukkan ke dinding. Omi dengan tegas berjalan keluar dari ruangan. Saat itu sudah malam. Samira sedang mandi di kamarnya. Samira berkata dalam hati, aku tidak tahu apakah Omi benar-benar akan datang. Sayang, meskipun aku berinisiatif untuk mengatakannya, tapi aku belum siap. Saya harap dia tidak akan datang. Gadis ini masih sebersih es tubuh Cabang ya. Pada saat itu, pintu luar didorong terbuka. Siapa? Omi masuk tanpa sepatah kata pun. Kamu. Sang Guan Zuo baru saja berdoa agar Omi tidak benar-benar datang. Omi, kau tidak benar-benar berencana melakukan itu padaku, kan? Samira sedikit gugup. Apa? Bukankah itu yang kamu katakan sendiri? Saya akan mengatakannya, dan barusan karena saya sangat bersyukur dan di saat yang panas, saya tentu saja tidak berbicara dengan serius. Itu tidak baik. Kamu telah membangkitkan keinginanku tetapi kamu ingin membiarkannya begitu saja. Jika kamu tidak membangkitkan keinginanku, tidak akan terjadi apa-apa. Samira menatap sedih ke arah Omi, yang saat ini sedang mandi di tong kayu, tangannya disilangkan di depan dada. Omi berkata, keluarlah dan penuhi apa yang kamu katakan sendiri. Omi, jangan datang.
Tidak ada diskusi. Omi, orang-orang bahkan belum jatuh cinta. Sangat menyedihkan kehilangan orang yang berharga tanpa alasan yang jelas. Aku tidak peduli. Omi berjalan dan langsung membawa Samira keluar dari tong. Ah, Samira berteriak keras. Omi menggendongnya ke ruang dalam dan menurunkannya dengan lembut. Meskipun Samira berteriak, dia tidak melawan. Bagaimanapun, dialah yang mengangkatnya lebih dulu. Jika dia masih berjuang begitu tidak tertarik, saya khawatir itu akan menyebabkan ketidaksenangan Omi. Dia hanya sangat gugup ketika dia berteriak, bukan karena dia tidak mau. Maka, Samira mengalami tonggak sejarah dalam hidupnya, melangkah ke era wanita sejak saat itu. 1 jam kemudian, Omi berbaring di tempat tidur dengan hati senang. Mata Samira tenggelam dalam pikirannya. Hahaha, Omi entah kenapa tertawa terbahak-bahak. Dia, bagaimanapun, tidak mengendalikan dirinya dan mengambil Samira Nana. Kau memberiku kompensasi. Samira mendengus tapi sepertinya dia tetap memanjakan Omi. Samira, meskipun aku impulsif sekarang, tapi tidak peduli apa, kamu sudah menjadi wanitaku. 732. Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bertanggung jawab untukku? Omi berkata, aku sudah memikirkan masalah ini. Ambil alih, bagaimanapun juga, kamu memberiku hal yang paling berharga. Selain itu, kamu adalah wajah yang cantik, tubuh yang montok. Aku tidak bisa menolak, tapi saya harus memberitahu Anda. Saya bukan hanya seorang wanita. Saya yakin Anda tahu semua tentang itu. Jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Samira mengerucutkan bibirnya dan bersenandung. Bagaimana jika aku berkata tidak meskipun aku memberimu yang paling berharga, tetapi masyarakat modern tidak kuno. Itu tidak akan mempengaruhi kemampuanku untuk menikah lagi. Aku adalah anak dari keluarga kerajaan. Kamu pikir aku akan menjadi simpanan bagi seseorang? Omi berkata, kamu tidak dapat mengubah apa yang telah aku putuskan. Apakah kamu mau atau tidak, biarkan saja. Apakah kamu mencoba memaksaku? Sangguan bersenandung lembut tetapi melihat ekspresinya, jelas bahwa dia menikmati dipaksa oleh Omi, di mana itu adalah perlawanan, menggoda lebih seperti itu. Benar, memaksamu menjadi istri kecil. Saya dapat memberitahu Anda, bahkan jika saya bersedia, keluarga saya tidak akan bersedia. Tujuan keluarga saya untuk pernikahan saya, itu Pangeran Oh. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa meluruskan keluarga saya. Hanya keluarga kerajaan, Suchen aku bahkan tidak peduli tentang itu. Yoyo, apa yang seteguk? Omi tiba-tiba berguling dan dengan ganas mencium Sangguan Zuo yang sedang berbicara. Sangguan Zuo dicegah untuk berbicara dan mengeluarkan beberapa tangisan omong kosong, tetapi segera tenggelam dalam kelembutan Omi. Malam tanpa kata, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Malam ini, Omi menjadi gila beberapa kali, tidak tidur sepanjang malam, dan tergila-gila dengan Samira selama 1 malam. Omi menemukan bahwa semakin banyak yang tidak bisa meninggalkannya. Mungkinkah awalnya tidak suka, jadi seperti ini. Bangun di pagi hari, Omi masih sedikit kesurupan. Samira bahkan anak dari keluarga kerajaan, Omi ini benar-benar tidak tahu. Tetapi juga, jika dia bukan anak dari keluarga kerajaan, dengan identitasnya sebagai penyihir kelas 8, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kuota siswa asing. Pasti, masih akan mudah bagi keluarga kerajaan untuk pergi. Melalui pintu belakang, Omi menatap Samira yang baru saja tertidur, dan tersenyum kecil. Penampilan tertidur itu benar-benar sangat lucu. Kenapa kamu tidak merasakannya sebelumnya? Dan pada satu titik, dia sangat jijik padanya. Samira tidak salah, dia bukan orang yang bisa mengambil alih jika dia mau, karena dia adalah anak dari keluarga kerajaan. Tujuan keluarga kerajaan pasti adalah dia menikahi pangeran tertentu dan menjadi bangsawan. Permaisuri di masa depan, Omi dapat mengambil alih jika dia mau. Jadi Samira tidak mengkonfirmasi hubungan pacar-pacar dengan Omi, sekarang ya, hanya karena rasa terima kasih, tetapi juga karena kesepian satu sama lain. Namun, Omi tidak mempermasalahkannya. Karena Omi sangat percaya diri. Dia percaya bahwa masa depannya tidak lebih buruk dari pangeran manapun, dia memiliki hukum agung penghisap Tuhan, apa yang harus ditakuti di masa depan, membunuh dewa dan Buddha dalam pertemuan, yang berani menghalanginya. Omi berjalan keluar dari kamarnya dan meninggalkan rumahnya untuk menemukan Yi Tianxing. Kakak Tianxing, selamat pagi. Panggil Omi. Hehehe, saudara Tang, selamat pagi. Yi Tianxing tersenyum. Omi melihatnya tersenyum sangat bahagia, jadi dia secara alami tahu apa alasannya. Pada saat itu, istri Yi Tianxing, Yang Huan, keluar dan tersenyum. Kakak Tang, kamu di sini. Kakak ipar Yi, selamat pagi. Omi tahu ketika dia melihat wajah merah istri Yi Tianxing bahwa dia pasti sangat bahagia dan puas secara fisik dan mental. Saudara Tianxing, saya mencari Anda karena saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Silakan. Itu, saya tidak punya senjata. Apakah Star Ocean Academy memiliki gudang senjata? Saya ingin memilih 2 senjata. Ada tetapi gudang senjata tidak dijalankan oleh saya, itu di bawah perawatan seorang pria bernama Wu Zeng, tetapi saya dapat membawa Anda untuk mencobanya, tetapi saya tidak yakin apakah Wu Zeng akan memberi saya wajah atau tidak. Terima kasih, saudara Tianxing. Yi Tianxing membawa Omi ke gudang senjata, tetapi sayangnya, Wu Zeng tidak memberikan wajah apapun kepada Yi Tianxing. Yi Tianxing juga tidak berdaya. Dalam perjalanan kembali, Yi Tianxing berkata, Long Tianya sangat dekat dengan Wu Zeng. Jika Anda pergi mencari bantuan dari Long Tianya, Anda pasti dapat memasuki gudang senjata untuk memilih senjata. Bagus. Omi segera pergi mencari Long Tianya, dan Yi Tianxing mengikutinya, membantu memohon Long Tianya. Ketika Long Tianya diberitahu, dia mengangguk dan berkata, Omi, saya dapat membantu Anda dengan bantuan ini. Terima kasih, Senior Long Tianya. Omi bersyukur, sepertinya hubungan baik dengan Long Tianya kemarin sangat berguna, satu teman lebih baik daripada satu musuh lagi.
Omi dengan lancar memasuki gudang senjata dan memilih dua senjata, pedang dan pedang. Meskipun itu bukan pedang yang hebat, itu tidak luar biasa. Dengan dua senjata ini, kekuatan yang bisa digunakan Omi juga jauh lebih ditingkatkan. Setelah memilih senjata, Omi kembali ke manornya. Samira masih tidur. Omi tidak yakin kalau ada orang yang berani masuk, melihat Samira tidur seperti anak domba, dan membuatnya kuat bagaimana melakukannya. Apapun bisa terjadi di sini. Omi kembali ke manor. Sang Guan Zuo sudah bangun. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Aku merasa kamu tidak ada di sana, jadi aku bangun. Kemana kamu pergi? Aku pergi ke gudang senjata untuk memilih dua senjata. Kata Don sambil menyorotkan pisau dan pedangnya. Oh, aku mengemasimu sesuatu untuk dimakan di rumah Etsi, kata Omi. Sangat menyenangkan. Mata Samira sedikit tersentuh dan bahagia. Dia takut jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak akan bisa meninggalkannya di masa depan. Pada saat ini, di manor tertentu, aku sangat marah. Bagaimana Omi bisa begitu kuat? Gordon akhirnya pulih setelah malam penyembuhan. Kemarin dia terluka oleh Omi dengan satu gerakan dan butuh satu malam untuk pulih sepenuhnya. Semakin Gordon memikirkannya, semakin marah dia. Bukan hanya dia tidak mendapatkan wanita cantik, tetapi dia juga dipukuli. Itu terlalu memalukan. Dan begitu Gordon memikirkan wajah Samira, dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, karena setelah hidup begitu lama, itu adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti itu. Dia benar-benar tidak bahagia. Kenapa ada wanita cantik seperti ini? Bagaimana ini membuatku merasa nyaman? Aku sangat menyukainya. Gordon sangat tertekan sehingga dia harus melompat. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan sedih bertemu wanita cantik. Jika dia bertemu wanita yang sangat cantik, dia pasti akan membuat pahlawan itu gila. Belum lagi Gordon ini bahkan belum menjadi pahlawan. Pikiran Gordon terus membayangkan wajah Samira itu, dan mata serta seksnya yang agak intens, seolah-olah dia ingin menaklukkannya. Aku benar-benar gila, ini pasti kecantikan nomor satu di dunia, aku sangat menginginkannya, aku akan gila. Gumam Gordon pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mengingat kekuatan Omi, hatinya menjadi dingin lagi. Omi adalah orang cabul itu. Begitu kuat itu bukan sesuatu yang bisa dia rebut. Tidak, aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya pada burung bodoh itu Omi. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku juga tidak akan membiarkannya memilikinya. Aku akan menyebarkan berita bahwa Samira adalah kecantikan nomor satu dunia. Saat ini, saya tidak percaya tidak ada yang akan mencurinya dari Omi. 733. Gordon menggertakkan giginya dan benar-benar memerintahkan, menyebarkan pesan ke seluruh akademi, ada seorang wanita di sisi Omi, bernama Samira, yang merupakan kecantikan nomor satu dunia. Hanya dengan kata, nomor satu dunia, saja sudah pasti membuat banyak orang tidak sabar ingin melihatnya. Gordon ini benar-benar tercela, jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan membiarkan Omi mendapatkannya juga, hanya karena Gordon tidak bisa mengalahkan Omi, itu tidak berarti bahwa seluruh Star Ocean Academy bisa, juga, terutama beberapa orang mesum di daftar Dewa Perang yang diketahui semua orang. Di kediaman Omi, Samira yang sudah sarapan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk pergi ke laut untuk membunuh binatang laut untuk pelatihan, tapi sekarang ada tambahan kamu, aku khawatir lagi. Maksud kamu apa? Jika saya turun ke laut, jika Anda mendapat ide dari Gordon itu, atau orang lain, bukankah itu akan berakhir? Saya akan sendirian, tanpa rasa takut, tapi sekarang bagus. Omi berkata agak tak berdaya. Tidak apa-apa denganku, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah aku mengolah lagu hipnotis ke tingkat ke-9, aku bisa bertarung dengan kesempurnaan besar bawaan? Jika kamu tidak melakukan itu padaku tadi malam, saya yakin saya akan berhasil dalam kultivasi saya. Baiklah, kalau begitu cepatlah berlatih, dan ketika kamu telah berhasil dalam kultivasimu, aku akan turun ke laut atau membawamu bersamaku. Aku akan segera pergi. Samira penuh motivasi dan langsung membudidayakan lagu pengantar tidur. Omi tersenyum sedikit, Samira sangat berbakat dalam mengolah lagu pengantar tidur, begitu dia mencapai level ke-9, dia akan menjadi orang yang kuat yang setara dengan kesuksesan besar bawaan, memiliki wanita sekuat ini mungkin bukan hal yang buruk. Ada juga Xiao Meng, semangatnya meledak, bakatnya sama sekali tidak biasa, dan saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya sekarang di Akademi Seni Bela Diri, tingkat kekuatan apa yang dia capai. Suaner dan Mei Qian sedikit kurang memenuhi syarat, dan mereka pasti perlu dibantu di masa depan. Xiao Meng dan Samira sudah tidak membutuhkan bantuan apapun darinya. Omi sendiri juga memasuki kondisi kultivasi, lagu hipnotis Omi, sekarang dikultivasikan ke tingkat ke-9, Omi juga ingin kultivasi ke tingkat ke-10 lebih cepat, maka dia akan bisa bertarung dengan alam kesatuan dan juga bisa membunuh alam kesatuan. Orang terkuat dan kemudian menyedot energi spiritual mereka. Terobosan cepat Omi di alam harus dicapai dengan menyedot energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat. Sekitar 6 jam kemudian, Samira dengan gembira berlari mencari Omi. Omi, aku sudah melatih lagu pengantar tidur tingkat ke-9. Cepat sekali. Omi kaget, itu terlalu cepat. Hehe, kamu akan merasakan kekuatanku sekarang. Sang Guan Zuanton mencoba kekuatan pada Omi. Namun, di detik berikutnya, Samira berteriak menutupi kepalanya dan berjongkok di tanah kesakitan. Omi berkata, jangan gunakan mesmerism pada saya, kekuatan spiritual saya sangat kuat, dan itu akan menjadi bumerang bagi Anda dalam sekejap. Selain itu, saya juga tahu lagu pengantar tidur. Samira kesal, aku seperti ini dan aku masih tidak bisa menang melawanmu, apakah aku harus berada di bawahmu selama sisa hidupku? Omi berkata, ya, Anda hanya akan berada di bawah saya selama sisa hidup Anda. Omi, kau jahat sekali. Samira mengira Omi sedang menggodanya dan tersipu malu.
Jelek. Oh, oke. Omi tersenyum. Ternyata Samira salah paham. Omi tidak bermaksud begitu. Namun, meskipun Samira tersipu, namun, dia menikmati perlakuan buruk Omi terhadapnya. Samira menemukan bahwa setelah menjalin hubungan intim dengan Omi, hatinya berubah, seolah-olah Omi tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat penting baginya. Samira, lalu pukul saat setrika panas, lanjutkan dan kembangkan lagu pengantar tidur dan lihat apakah kamu bisa berkultivasi ke tingkat ke-10. Tidak perlu, saya tidak bisa mengolahnya. Tingkat ke-10, sepertinya saya telah benar-benar melewati tingkat yang sangat besar. Saya tidak berpikir saya bisa berhasil mengolahnya sekarang. Oh, juga, aku bahkan belum berhasil berkultivasi. Kekuatan mental Omi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berhasil berkultivasi, apalagi Samira. Tentu saja, antara Omi dan Samira, Omi lebih mengandalkan mentalnya yang kuat. Kekuatan, sementara Samira terutama mengandalkan bakatnya. Kalau begitu, ayo pergi ke laut sekarang, dan bawa Mukianji bersama kita. Kata Omi. Bagus. Omi dan Samira segera berangkat. Namun, mereka tidak dapat menemukan Mukianji, dan seolah-olah Mukianji telah menguap dari bumi. Penyihir ini, kita sudah sepakat untuk bekerja sama, tapi sekarang dia pasti pergi sendiri. Omi mendengus. Faktanya, Omi tidak tahu bahwa Mukianji datang mencarinya tadi malam, dan bahwa Mukianji telah melihat apa yang terjadi antara Omi dan Samira. Pada saat itu, Mukianji merasa sangat tidak menyenangkan. Di dunia itu, dia mengejar petir angin begitu banyak, tetapi dia bahkan tidak menyukainya. Tetapi sekarang, fakta bahwa dia menginginkan Samira, Omi terlalu lapar. Mantan Feng Lightning, yang memiliki mata dan penglihatan yang begitu tinggi, sekarang bahkan menginginkan wanita seperti Samira. Mukianji merasa itu adalah penghinaan baginya untuk terus bertemu dengan Omi. Dia ingin bergegas masuk dan membunuh Omi dan kemudian benar-benar melupakan semua dendam dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak ingin melakukan itu, bagaimanapun juga itu adalah seseorang yang sangat dia cintai. Jadi, Mukianji pergi dengan tegas bersumpah tidak akan pernah melihatnya lagi. Tentu saja, di dalam hati Mukianji, dia merasa bahwa Samira adalah wanita yang sangat rendah, seolah-olah dia adalah seorang pelayan, sementara dia adalah wanita yang sangat tinggi. Itulah sebabnya dia melihat Omi bahkan menginginkan Samira dan merasa terhina. Pria yang sangat dia kejar di kehidupan sebelumnya sekarang begitu hambar, yang juga membuat hatinya dingin. Gagasan tentang Mukianji ini terlalu arogan, terlalu egois. Dia berpikir bahwa Samira masih sama dengan Samira sebelumnya, dan tidak melakukannya. Tidak tahu bahwa Samira telah berubah menjadi orang kuat peringkat atas dalam semalam. Sekarang Samira bukan orang yang dia pikirkan. Dalam hal kekuatan itu pasti tidak jauh lebih rendah darinya. Dalam hal status, dia masih anak dari keluarga kerajaan. Hanya, Mukianji, sebagai putri iblis, selalu sangat narsis, jadi dia tidak bisa berspekulasi tentang dia dengan pikiran orang lain. Bahkan jika dia tinggal di bagian bawah hierarki, aku khawatir dia akan merasa bahwa dia berada di atas semua wanita di seluruh dunia. Mungkin juga Mukianji melihat Omi bersama Samira, dan harga dirinya terpukul, merasa bahwa dia bahkan lebih rendah dari Samira. Karena kita tidak dapat menemukan Mukianji, lupakan saja Omi dan Samira pergi ke laut. Omi dan Samira tiba di pantai. Samira, apakah kamu siap? Tanya Don Zimmer. Samira mengangguk dengan sangat gugup. Omi sedikit khawatir, dan tidak tahu apakah akan terlalu impulsif untuk membawa Samira ke laut seperti ini. Bagaimana jika Samira terbunuh? Namun, tanpa memasuki sarang harimau, Omi menggigit giginya dan tidak peduli. Omi melompat ke laut. 734. Samira juga mengikutinya dan melompat ke laut. Omi mengirim pesan kepada Samira, tetap dekat denganku, jangan terlalu dalam ke laut untuk pertama kalinya. Tidak ada binatang laut yang ditemui di permukaan laut dan bahkan jika memang ada, tingkatnya sangat rendah. Tanpa sadar Omi berada di kedalaman 500 hingga 600 meter ke dasar laut. Tekanan air laut juga mempersulit mereka. Omi benar-benar baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia adalah fisik bawaan. Namun, Samira tidak baik, wajahnya merah. Omi memandangnya sekali dan harus memeluk pinggang Samira dan dengan cepat kembali ke laut. Lupakan saja, lebih baik kamu kembali dan mengolah teknik pesona. Kata Omi, aku tidak ingin kembali ke manormu, aku hanya akan menunggumu di sini. Bagus. Omi menyelam kembali ke dasar laut sendirian, dan segera Omi menyelam 1000 meter ke dasar laut tempat di mana ada banyak binatang laut. Namun, binatang laut juga bisa membedakan kekuatan-kekuatan manusia, sehingga banyak dari mereka yang lari ketika melihat Omi. Tentu saja, binatang laut seperti itu yang lari ketika mereka melihat Omi jelas bukan tandingan Omi, dan Omi tidak repot-repot membuang kekuatannya untuk membunuh mereka. Pada saat ini, air laut di sekitar Omi berputar. Omi merasa seperti berada di pusaran badai. Akhirnya, seekor binatang laut berinisiatif menyerangku. Kata Omi dalam hati. Benar saja, tidak lama kemudian, seekor anjing laut yang sangat cepat terbang ke arah Omi dari seberang lautan. Terbang sangat cepat hingga air laut berputar-putar bersama pusaran air. Swoosh, segel itu langsung menerkam wajah Omi. Omi bisa merasakan bahwa segel ini, kekuatannya seharusnya binatang laut sedang kelas 11, bagus dalam kecepatan. Bas, Omi menebas dengan satu tebasan. Wow, Omi didorong oleh kekuatan besar segel itu, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada alasan. Wajah Omi memucat. Namun, di detik berikutnya Omi mengerti ini di laut. Ini adalah wilayah binatang laut. Kekuatan mereka jauh lebih baik daripada di darat. Dan Omi telah datang ke lautan yang begitu dalam. Dan kontras dalam kekuatan sangat besar. Berkurang. Mau tak mau Omi membangkitkan semangatnya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati di sini hari ini. Tidak heran tingkat kematian begitu tinggi dengan bergabung dengan pasukan binatang
binatang laut, Omi akan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi sekarang karena dia sendirian di laut. Mengau. Segel itu meraung ke arah Omi, matanya memancarkan cahaya hijau, matanya tampak penuh dengan penghinaan. Ya, tatapan yang penuh dengan penghinaan. Segel itu juga sudah memiliki kecerdasan. Mungkin Omi merasakan ketakutannya, jadi dia memandang Omi dengan jijik. Omi dalam hati berkata, sebenarnya dihina oleh binatang laut, sungguh api. Omi berinisiatif menyerang untuk membunuh anjing laut itu, bukan giliran anjing laut yang membencinya. Omi melakukan penentuan roda hantu, dan dengan sekejap, dia menghilang, muncul di depan mata segel di detik berikutnya. Bas. Pedang dan pedang Omi dikombinasikan dengan pukulan mematikan. Kekuatan pedang dan pedang ini digabungkan telah mencapai tingkat seni bela diri kelas 12 sebelumnya, dan sekarang setelah menggunakan pedang dan pedang berkualitas lebih baik pedang ini. Kekuatan kombinasi jauh lebih solid. So, pedang ki yang dipotong dari gabungan bilah dan pedang langsung membunuh segel itu. Segel itu terkejut, tetapi kecepatan serangan Omi sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya sepenuhnya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Salah satu kaki anjing laut itu tiba-tiba dipotong oleh Omi. Aduh, anjing laut itu berteriak dalam kesedihan, tidak menyangka bahwa manusia yang baru saja dibencinya sekarang akan memotong salah satu kakinya. Apakah manusia benar-benar sekuat itu? Omi mendengus telapak tangannya tiba-tiba menekan tengkorak anjing laut itu. Sedot hukum agung Tuhan. Omi menyedot semua energi spiritual segel dalam sekejap. Segel itu mati begitu saja. Hanya saja Omi menyedot energi spiritual segel dan tidak merasakan peningkatan apapun, karena alam segel hanya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya ketika dia mati, dan hanya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi, itu tidak bisa menyedot apapun. Omi, itu harus jauh lebih tinggi. Sepertinya hanya alam persatuan yang bisa membuatku merasa seperti bisa menyedot sesuatu. Kata Omi dalam hati. Namun, yang terkuat dari alam persatuan tidak dapat dikalahkan oleh Omi, kecuali jika lagu hipnotis Omi dipraktikkan sampai tingkat ke-10, adalah mungkin untuk membunuh tingkat pertama alam persatuan. Tentu saja, ini merujuk pada manusia, tetapi jika itu adalah binatang laut mungkin tidak karena binatang laut berbeda dari manusia, dan lagu hipnotis Omi tidak berpengaruh pada binatang laut sama sekali. Hanya apa yang banyak aku pikirkan saat ini, bahkan jika itu adalah binatang laut dengan level yang sama, tidak apa-apa bagiku untuk menyedot 1, tapi aku akan menyedot 100 atau 1000, jadi selalu ada sesuatu untuk diperoleh dari mengumpulkan sedikit. Omi terus terbang ke seluruh lautan, karena ada penghalang air laut kecepatannya sangat lambat, jadi di laut jika kekuatan bertarungnya tidak bagus tidak mungkin Anda ingin melarikan diri, tidak peduli seberapa kuat Anda. Kecepatan terbang di laut tidak secepat binatang laut dengan tingkat yang sama. Bahayanya ada di sini, jika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan mati, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah terbang sekitar 10 km di lautan, Omi akhirnya bertemu lagi dengan seekor binatang laut yang berani bertemu langsung dengannya, menunjukkan bahwa momentum antara satu sama lain serupa. Itu adalah binatang laut yang tidak bisa dikenali, berbentuk aneh, dengan bola kristal biru di kepalanya yang juga memancarkan cahaya. Manusia, mati. Pada saat itu, Omi tiba-tiba merasakan pesan gelombang otak dari binatang laut ini. Hei, aku belum mencapai alam persatuan, kenapa aku bisa menerima pesan gelombang otaknya? Bukannya aku sedang menghisap roh binatang laut kan? Hati Omi kaget, dia sebenarnya bisa untuk mengenali pesan gelombang otak yang dikirim oleh binatang laut, yang biasanya hanya mungkin bagi orang kuat yang telah mencapai alam kesatuan. Omi benar-benar maju. Omi pun segera mengirimkan pesan gelombang otak, siapa yang mati belum pasti. Bola kristal di kepalamu itu indah. Maaf, saya ambil. Saya yakin wanita yang memberikannya kepada saya akan menyukainya. Gadis-gadis mereka menyukai hal-hal cantik ini. Yah, kamu berani menghina kristal hidupku. Binatang laut itu menjadi marah. Omi sebenarnya ingin mengambil kristal hidupnya dan memberikannya kepada seorang wanita. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Kamu bahkan ingin kehilangan nyawamu, tetapi kamu masih menginginkan kristal kehidupan. Omi berhenti berbicara omong kosong, dan dengan sekejap, dia muncul di depan mata binatang laut di detik berikutnya, dan memotong dengan pedangnya. Wow, pedang ki yang tak tertandingi merobek lawan. Bola kristal di kepala binatang laut itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru, dan cahaya itu membentuk perisai pelindung, yang mencegat sebagian besar serangan Omi. Barang bagus. Omi kaget, bola kristal itu benar-benar bisa memancarkan perisai pelindung cahaya. 735. Pada saat ini, bola kristal tiba-tiba menyala, sangat terang, seterang dan menyilaukan matahari. Mata Omi tiba-tiba dibutakan oleh silau. Namun saat itu, Omi merasakan embusan napas tajam tepat di tengkoraknya. Omi tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia menerapkan duel roda hantu dan langsung menghilang sebelum napas tajam menghilang. Untungnya, Omi memiliki ringannya duel roda hantu, jika tidak orang lain akan mati saja. Monster sibis itu sangat terkejut melihat Omi ternyata bisa melarikan diri. Lagi pula tidak sedikit manusia yang mati di tangannya, dan tidak banyak dari mereka yang telah dibutakan oleh life kristalnya mampu menghindar. Omi mendapatkan kembali penglihatannya dalam sekejap mata. Kamu monster kecil, kamu masih memiliki 2 serangan terhadapmu. Omi mendengus. Manusia konyol, kamu datang ke tempatku, bahkan tidak berpikir untuk hidup. Yoho, kamu sebenarnya tahu kata idiot. Sepertinya kamu tidak melewatkan banyak kontak dengan manusia. Terlalu banyak yang disebut regu binatang lautmu telah mati di tanganku, dan hari ini kamu tidak terkecuali. Kamu benar-benar tahu tentang pasukan binatang laut, ya, maka aku akan membunuhmu lebih banyak lagi untuk membalas orang-orang itu. Omi mendekati binatang laut ini saat dia berbicara. Omi ingin melemparkan duel roda hantu, lalu langsung maju ke depan dan menyedot energi mentalnya dengan tamparan.
Namun, Omi harus berada dalam jarak 10 meter sebelum dia bisa mendekatinya. Omi mengalihkan perhatian lawannya dan masuk dalam jarak 10 meter. Omi membuat duel roda hantu dan menghilang, muncul di depan binatang laut itu pada saat berikutnya. Binatang laut itu ngeri, betapa cepatnya ia bergerak. Omi memanfaatkan kesempatan itu dan menekan telapak tangan di kepalanya. Bola kristal juga ditekan di telapak tangannya. Hukum besar yang mengisap Tuhan. Namun, Omi telah meremehkan kekuatan binatang laut ini. Ah, bola kristal di atas kepala itu langsung mengeluarkan suhu tinggi, dan Omi langsung melepaskannya setelah hanya menghisapnya. Boom, tubuh Omi terlempar. Omi melihat telapak tangannya dan itu merah seolah-olah dia telah menyentuh pelat besi yang merah panas. Sial, Omi sangat tertekan, kan? Dia benar-benar menendang pelat besi. Seperti yang diharapkan, dasar laut ini tidak bisa datang dengan mudah, dan hanya setelah melawan binatang laut kedua itu menendang pelat besi. Namun, meskipun Omi menderita sedikit kerugian, binatang laut ini sedang tidak enak badan saat ini. Ia baru saja dihisap oleh Omi dan merasa pusing saat ini. Ah, manusia tercela. Binatang laut itu tidak tahu apa yang telah Omi lakukan padanya dan berteriak marah, tetapi tidak berani muncul lagi karena takut Omi akan mengisapnya lagi. Perasaan pusing dan bengkak ini benar-benar terlalu menyakitkan. Omi mendengus, yang lemah adalah mangsa yang kuat, survival of the fittest. Tidakkah kamu mengerti kebenaran sederhana ini? Baiklah, kamu telah membuatku tertarik. Hari ini aku ingin sekali bermain dengan kamu. Jarang bagi Omi untuk bertemu dengan binatang laut yang begitu kuat, dan yang bisa membuatnya menderita. Tentunya itu akan tergantung pada siapa yang menyingkirkan siapa pada akhirnya. Namun, binatang laut ini takut. Kenapa kamu datang untuk membunuhku? Tidak ada alasan. Jika aku benar-benar harus memberimu alasan, itu karena aku membunuhmu agar aku bisa meningkatkan kekuatanku, dan aku hanya bisa meningkatkan diriku dengan terus-menerus membunuh binatang laut itu. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Hahaha, aku hanya perlu menyedotmu sekali lagi. Bisakah kamu bertahan? Omi mengatakan itu, tetapi meskipun Omi mengatakan itu, dia sangat teliti di dalam siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup. Mungkin tidak, kekuatan Omi adalah sangat berkurang jika kedua tangannya terbakar. Binatang laut itu gemetar, takut mati. Tunggu, manusia, aku tidak ingin melawanmu hari ini. Itu tidak diperbolehkan. Oke, tunggu, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan? Kesepakatan apa lagi yang bisa kita buat satu sama lain? Bukankah kamu menginginkan kristal hidupku? Ya, aku bisa memberikannya padamu. Hei, apakah kamu benar-benar bersedia untuk memotong kristal kehidupan dari kepalamu dan memberikannya kepadaku? Omi sedikit terkejut, binatang laut ini terlalu takut mati. Sebenarnya Omi tidak memiliki kepastian kemenangan. Binatang laut ini sangat takut pada hukum agung penghisap Dewa Omi. Tidak, bukan milikku untuk ditebang dan diberikan kepadamu, tapi aku akan memberimu kristal kehidupan lainnya. Ayahku meninggal. Baiklah, keluarkan. Binatang laut itu segera meludahkan bola kristal dari mulutnya, seukuran dengan yang ada di kepalanya, sebutir telur merpati. Bawa ke sini. Aku akan memberikannya padamu, dan kau akan meninggalkanku sendiri. Itu tergantung pada apakah bola kristal ini berguna dengan cara apapun. Omong kosong, tentu saja itu berguna. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyuntikkan energi internalmu dan bola kristal akan memancarkan cahaya yang menyilaukan serta perisai cahaya pertahanan. Jadi, itu agak menarik tapi bola kristal terlalu kecil. Manusia tercela, kembali pada kata-katamu. Binatang laut itu mengamuk. Omi berkata, saya tidak percaya Anda hanya memiliki satu bola kristal. Klan kami tidak memiliki banyak. Apakah menurutmu aku memiliki ribuan kristal dalam bentuk apapun? Ya, aku tidak meminta banyak jadi beri aku 10. Tidak, kalau begitu, selalu ada 8. Tidak, oke, 5. Tidak mungkin. Persetan, aku akan membunuhmu, aku hanya akan merampokmu dari mereka semua. Manusia, jangan buat kamu tidak bisa merampok, paling buruk aku akan menghancurkan diri sendiri dan mati bersamamu. Binatang laut itu berkata dengan marah. Ternyata life kristalnya masih bisa self-destruct, dan ketika didorong, itu benar-benar self-destruct, dan kita semua mati bersama. Baiklah, mereka bertiga, itu selalu baik-baik saja. Binatang laut itu ragu-ragu dan berkata, baiklah, jika kamu kembali pada kata-katamu lagi, maka jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, binatang laut itu meludahkan 2 bola kristal lagi dan menyemprotkan 3 di antaranya ke Omi. Omi memegang 3 bola kristal di tangannya, hatinya bangga. Dengan benda ini, ketika bertarung di masa depan, itu sangat membantu. Siapapun yang melawannya, bola kristal itu langsung membutakan matanya. Terima kasih, kamu bisa pergi. Aku menepati janjiku, aku akan mengampunimu sekali. Ini wilayahku, jika kamu ingin pergi, pergilah. Kata binatang laut itu. Omi tersenyum, dalam hati dia berkata, binatang laut ini cukup pintar, takut aku akan melacaknya dan menemukan sarangnya. Oke, aku, Omi, telah mengambil bola kristalmu, jadi aku akan mematuhi aturan secara alami. Omi langsung terbang. Begitu Omi pergi, binatang laut itu merasa lega, entah kenapa, ia sangat takut pada Omi. Mungkin hukum agung pengisap Tuhan Omi benar-benar membuat jiwanya ketakutan. Omi memegang 3 bola kristal, yang bisa diberikan jika Omi tidak bisa menggunakannya. Sumeikian dan Simran bahkan lebih lemah, jadi mari kita berikan pertahanan mereka di masa depan. Selanjutnya, Omi melanjutkan perjalanan ke laut lain. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan Raja Paus besar. Raja Paus ini sangat kuat, tetapi Omi menggunakan kristal kehidupan dan membutakan Raja Paus itu sekaligus. Wow. Detik berikutnya, Omi telah menghisap Raja Paus hingga kering. Bab 736. Dengan life crystal ini, kekuatan Omi jauh lebih kuat. Omi sedikit bersemangat memikirkannya. Dengan life crystal, saya khawatir bahkan level pertama dari Unity Realm bisa dicoba.
Kemampuan untuk membutakan mata orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan kristal kehidupan, Omi menjelajahi seluruh lautan, dan semua binatang laut di bawah alam persatuan tidak memiliki lawan untuk Omi, dan mereka semua dibunuh secara langsung. Bahkan untuk manusia, di bawah alam persatuan, pasti tidak ada lawan yang tersisa. Haha, itu bagus. Di suatu pagi, Omi membunuh lebih dari 10-11 atau lebih binatang laut, masing-masing menyedot energi spiritual mereka, meskipun dangkal, suatu hari bisa menumpuk lebih sedikit. Jadi, Omi membunuh sampai malam, membunuh total 20 binatang laut. Omi menyedot energi spiritual dari 20 binatang laut, akhirnya merasa sedikit tersentuh oleh alam kesempurnaan besar bawaan tingkat kedua yang telah lama ia sentuh. Sudah hampir waktunya, ayo kembali dulu dan bunuh mereka lagi. Aku sendiri lelah, ranahnya agak longgar sekarang. Kembali dan diam-diam memahami dan mencoba menerobos ke tingkat kedua kesempurnaan besar bawaan. Omi dengan tegas meninggalkan kedalaman laut. Awalnya, Omi ingin melihat apakah dia bisa menghadapi binatang laut yang kekuatannya telah mencapai alam persatuan, yang berada di atas 12 pin, tapi sayangnya, dia tidak melakukannya. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan binatang laut itu. Telah mencapai alam persatuan, dan bahkan jika Anda mau, Anda harus pergi lebih jauh ke laut. Bintang-bintang sudah terang di langit saat Omi segera kembali ke tempat dia turun ke laut di pagi hari. Kenapa kamu hanya datang ke sini? Kamu membuatku khawatir setengah mati. Samira berlari keluar dari samping. Omi turun selama sehari. Dia khawatir Omi akan mati di dasar laut. Tidak apa-apa, laut dalam jarak 100 km di dekat Star Ocean Academy bukanlah ancaman bagiku. Baiklah, aku juga lelah secara mental. Ayo kembali dan istirahat. Setelah Omi kembali, dia segera memasuki kamarnya untuk pemahaman yang tenang, bersiap untuk mempengaruhi tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Keesokan harinya, Omi akhirnya berhasil menembus ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Ya ampun, akhirnya berhasil menembus ke tingkat kedua dari kesempurnaan agung. Alam kecil yang satu ini lapis demi lapis terlalu sulit untuk ditembus. Ini jika bukan karena hukum agung Dewa Penghisap, hanya mengandalkan kultivasiku sendiri. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama, tidak heran siswa asing di sini, itu puluhan tahun di setiap kesempatan. Omi keluar dari kamar. Samira sedang mencoba memasak nasi, namun sepertinya nasinya tidak bisa dimasak dengan benar, dan dia terlihat frustasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bangun. Aku sedang berlatih tadi malam dan tidak tidur sama sekali. Kamu ingin memasak? Ya, sayangnya aku terlalu bodoh. Sang Guanzuo tertekan. Dia ingin membuat Omi bahagia, tapi dia tidak berharap untuk mengacaukannya. Oh, bagaimanapun juga, kamu seorang wanita berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin kamu menggunakan bahasa kotor seperti itu? Belum lagi kondisi memasak di sini sangat primitif. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kita belum makan sedikit pun sejak kita makan pagi kemarin sampai sekarang? Kata Samira. Omi sedikit malu melihat perut Samira yang keroncongan, tapi dia bahkan belum memberinya makan. Ketika Omi pergi mencari Tianxing sehari sebelum kemarin, dia membawa kembali sedikit sarapan dan belum makan sejak itu. Omi berkata, lihat, ayolah, saya perlu merekrut beberapa siswa internasional, setidaknya seseorang dapat melayani mereka, tetapi saya tidak ingin repot, dan jika saya merekrut siswa internasional, saya pasti perlu sedikit membantu mereka, seperti dengan duel bulanan. Omi, aku di tingkat ke-9 dari lagu pengantar tidur saya, jadi apa tingkat mesmerisme saya? Setidaknya 12 pin sekarang, Anda dapat pergi dan menilai 12 pin mesmeris. Setelah Anda berhasil dalam penilaian Anda juga dapat memenuhi syarat untuk membangun rumah. Anda dapat pergi dan menilai beberapa hari ini baik-baik saja. Sertifikat Star Ocean Academy of Mesmeris adalah yang paling berwibawa. Bagus, hehehe. Semakin Samira memikirkannya, semakin bersemangat dia ketika dia datang ke Star Ocean Academy. Dia hanya seorang mesmeris kelas 8, meskipun dengan usianya 20 tahun. Seorang mesmeris kelas 8 sudah sangat kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, dia sudah menjadi pemikat kelas 12. Semua ini dianugerahkan oleh Omi. Samira, kamu berusia 20 tahun ini. 20 tahun untuk mencapai usia pemusik kelas 8. Kamu juga dianggap sangat mengesankan. Ketika berita ini tersebar kembali, keluargamu pasti akan bangga dengannya. Anda, dan saya khawatir tidak ada yang lebih berbakat dari Anda di antara para pemusik di seluruh kekaisaran Yan Huang. Terlebih-lebihkan, Samira berkata dengan bangga, tapi dia tidak bangga karena tidak peduli seberapa kuat dia masih selalu di bawah Omi. Tepat pada saat ini, seorang pria terbang dari luar. Halo, Tang Senior, siapa kamu? Mata Omi menatap pria bawaan yang terlambat ini yang terbang masuk. Senior Tang, kamu juga seorang siswa internasional dari kekaisaran Yan Huang, kan? Benar, kalau begitu, kamu harus tahu Yan Plunder. Yan apa yang menjarah tidak tahu. Omi gusar, orang ini tidak langsung menjelaskan niat datang. Jiber-jaber juga jualan relasi. Yan apa sapu, sakit. Orang itu mendengar penampilan Omi yang sangat tidak sopan kepada Yan yang menyapu, sedikit terkejut, dan ada jejak kemarahan di matanya. Omi senior, Yan Guo adalah pangeran kekaisaran Yan Huang kami yang datang untuk belajar di Star Ocean Academy. Dia berusia 29 tahun ini. Dia berkultivasi ke kesempurnaan bawaan beberapa waktu lalu dan baru saja mendirikan tanah airnya. Saya juga dari Yan Huang Empire, dan pada saat yang sama saya berada di bawah komando Yang Mulia Yan Guo. Anda baru saja tidak menghormati Yang Mulia Yan Plu. Saya benar-benar terkejut. Alis Omi berkerut. Dia sepertinya ingat ketika dia pertama kali tiba di Star Ocean Studies, seorang kepala organisasi bernama Andrew memberitahu dia tentang orang ini, mengatakan bahwa Yan Plu sangat berbakat, baru berusia 29 tahun dan telah mencapai Inate Grade kesempurnaan, layak memiliki gen yang kuat. Sekarang Omi tiba-tiba teringat.
Pangeran Yan Gu. Oh, apa hubungannya dengan kamu yang datang kepadaku? Senior Tang, Pangeran Yan Gu mendengar bahwa kamu juga dari Kekaisaran Yan Huang, jadi, sangat ingin bertemu denganmu. Omi mendengus, kenapa kamu tidak datang jika kamu ingin melihatku? Kamu. Orang itu agak marah. Bukankah Omi sedikit bodoh tentang dirinya sendiri? Status apa Omi? Status apa Yan Plu? Siapa yang akan bertemu siapa? Omi senior, Yang Mulia Yan Gu adalah Pangeran Kekaisaran Yan Huang kami. Dia memintaku untuk memberitahumu untuk pergi ke rumahnya. Dia ingin bertemu denganmu. Oh, Omi tersenyum, Pangeran Yan Plu ini baru saja mencapai kesempurnaan agung bawaan beberapa waktu lalu. Pasti baru mencapai tingkat pertama dari kesempurnaan agung. Di antara semua kesempurnaan agung bawaan, pastilah kekuatan tingkat bawah Omi sekarang sudah berjalan sejauh 48.000 mil. Di bawah alam kesatuan Omi pasti tak terkalahkan. Di mata banyak orang, Pangeran Yan Wu, yang mencapai kesempurnaan bawaan pada usia 29 tahun, adalah orang yang sangat berbakat dan kuat. Tapi dibandingkan dengan Omi, perbedaannya sangat besar sehingga memalukan untuk memukul orang. 737. Omi, Pangeran Yan Wu telah berbicara, apakah Anda pergi atau tidak, Anda dapat memutuskan sendiri. Adalah kehormatan bagi Anda bahwa Pangeran Yan Wu mencari Anda sangat tidak tahu berterima kasih. Saya harap Anda mengenali identitas Anda sendiri. Di depannya tampak seperti sedang menegur Omi. Api melonjak di dalam Omi. Dia berada di tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan, keberadaan yang tak terkalahkan di bawah seluruh alam persatuan, tetapi dia sebenarnya ditegur oleh budak anjing bawaan yang terlambat ini. Budak anjing ini tidak lebih dari seekor anjing yang berkelahi untuk kekuasaan, berpikir bahwa dia adalah pangeran penjarahan Yan, tetapi dia sebenarnya berani menegur Omi karena datang. Bang, Omi menamparkan dadanya dalam sekejap. Budak anjing itu tiba-tiba patah semua tulang rusuk di dadanya. Omi juga terbakar, jadi dia tidak meninggalkan ruang untuk tangannya, dan tamparan ini tidak lebih ringan dari tamparan yang diberikan Muqianzi kepada Andrew, yang berarti bahwa budak anjing itu telah benar-benar hancur. Kamu. Mulut budak anjing bawaan yang terlambat meludahkan memar dan menunjuk dengan marah ke Omi. Omi meraihnya dan mengangkatnya di depannya dan berkata, kamu ingat aku senior di tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan, kamu hanya anjing pangeran, kamu anjing, tapi kamu tidak sopan padaku, anjing macam apa kamu? Setelah mengatakan itu, Omi melemparkannya dengan kejam keluar pagar. Sayangnya, pria itu tidak bisa bangun sama sekali dan jatuh ke tanah. Berteriak Omi, saya adalah kekasih Yang Mulia Yan Plu. Jika Anda berani melukai saya seperti ini, Yang Mulia tidak akan mengampuni Anda. Omi mendengus dengan jijik, dan tidak peduli dengan budak anjing yang dibuang keluar. Samira berkata, Omi, bagaimanapun juga dia adalah anak buah pangeran. Apakah tidak apa-apa bagi seorang antek untuk dogfight di depanku? Beruntung Star Ocean Academy tidak dapat mengadakan duel pribadi, atau aku akan menginjaknya sampai mati. Pangeran Yan Blunder memintamu, apakah kamu akan pergi? Jika kamu ingin melihatku, ambil inisiatif untuk datang kepadaku. Tapi dia seorang pangeran, jadi bagaimana dia bisa datang kepadamu secara pribadi? Dan fakta bahwa Yan Gu mampu lulus ujian dari keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pangeran dengan potensi dan bakat yang besar, dan statusnya bahkan lebih mulia dari pangeran rata-rata. 40 pangeran yang Anda layani, Yan Qiang, memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan Yan Qiu ini. Sebaiknya jangan menyinggung Yan Gu ini, jangan sampai Anda menyebabkan lebih banyak masalah. Hahaha, aku, Omi, bersumpah untuk tidak pernah diancam oleh siapapun lagi. Jadi bagaimana jika pangeran? Kata Omi. Sangguan Zuo berkata, setidaknya pangeran yang dipetik Yan sedang mencari sesuatu untukmu, mungkin itu bagus. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan melihat apa yang dia inginkan dariku. Aku akan menemanimu. Kata Samira. Omi mengangguk. Alasan Samira menemani Omi mungkin karena dia takut Omi akan terlalu impulsif. Omi sangat berbakat, kepercayaan dirinya sudah meledak. Dia tidak tahan lagi setengah dari keluhan. Itu sebabnya, semakin berbakat dia, semakin diasingkan dan pantang menyerah. Dalam perjalanan ke Pangeran Yan Swallow, Samira berkata, Omi, mengapa kamu ingin pergi dan membantu 40 pangeran yang diinginkan? Sebenarnya, aku merekomendasikan pangeran yang lebih baik untukmu. Dia adalah pangeran ke-33, Yan Jing. Mengapa Anda merekomendasikan pangeran ini kepada saya? Hei, sejujurnya, Ibu Yan Jing, dia menikah dari keluarga Sangguan kami. Namanya Sangguan Ping, dan dia juga bibiku. Jadi pangeran Yan Jing, kekuatan ibunya adalah keluarga Sangguan kami. Adapun pembantu Anda, Yan, ibunya hanyalah seorang pelayan istana, dia sama sekali bukan. Tanpa kekuatan klan ibu, Anda mungkin juga mendukung sepupu saya. Sepupu. Putra bibiku, tentu saja dia sepupuku, sepupu pangeran, ya. Omi tersenyum, tidak heran kamu mendapatkan kuota siswa internasional dengan begitu mudah. Jod gadisku mencapai kelas 8 mesmeris pada usia 19 dan dianugerahi gelar Imperial Talent pada usia 19. Dengan bakat mesmerisku ini, bahkan jika aku tidak melalui koneksi dan mengandalkan prosedur normal untuk mencalonkan diri, saya masih memiliki peluang besar untuk datang. Kata Sangguan Zuo. Seperti yang diharapkan, kuota siswa internasional Samira adalah melalui koneksi, tetapi dia juga benar, jika dia tidak melalui koneksi, dengan bakatnya dalam mesmerisme, dia juga memiliki peluang setidaknya 60%. Omi hanya tersenyum dan tidak menyangkal bakatnya, kalau tidak bagaimana dia bisa menjadi seorang pemikat yang kuat dalam sekejap. Mengatakan itu, di luar rumah bangsawan Yan Plu, ini adalah istana Pangeran Yan Plu. Pangeran Yan penjarahan baru saja menembus kesempurnaan bawaan beberapa waktu lalu, dan rumah bangsawan ini baru saja diakuisisi. Berhenti, siapa itu? Seorang pria mencegat di pintu.
Omi mendengus mata ganti mata. Apa kamu tidak melihat Omi yang begitu terkenal selama ini? Samira sedang sibuk. Dia adalah Omi. Bukankah yang mulia Pangeran Yanwu ingin memanggil Omi? Jangan memberitahu dulu. Ikuti aku. Penjaga gerbang berkata. Omi memandang anjing penjaga ini dengan sangat kesal. Anjing lain berkelahi dengan yang lain. Menghadapi Omi, sebuah kesuksesan besar bawaan. Tetapi dia masih sangat cerewet. Tidak tahu bagaimana menghormati seniornya sama sekali. Namun, bagaimanapun, itu adalah anjing pangeran. Dan di depan pintu seseorang, Omi tidak bisa melawan anjing itu secara terbuka. Memasuki manor, di salah satu koridor rekreasi manor, seorang pria berpakaian cantik sedang berbaring di kursi goyang, dikelilingi oleh beberapa wanita yang memijatnya. Omi dan Sang Guanzuo berjalan ke arahnya, dan Sang Guanzuo memberi isyarat kepada Omi dan kemudian memberi hormat. Salam, yang mulia Pangeran Yan Plu. Bangun. Yan Guo membuka matanya, lalu menatap Omi dan bertanya, kamu Omi? Tepat. Mengapa kamu tidak memberi hormat ketika kamu melihat pangeran ini? Punggung saya terluka dan saya tidak bisa membungkuk untuk memberi hormat, jadi saya harap yang mulia akan memaafkan saya. Kamu. Pangeran Yan Guo marah dan tidak berani. Lalu dia tertawa, hahaha Omi, lumayan, sangat ramah, aku suka menteri dengan kepribadian seperti itu. Yan Guo tertawa, dia ingin marah tetapi tidak melakukannya. Tapi sengaja mengatakan, Punggawa, memberitahu Omi bahwa Anda hanya seorang punggawa. Omi tidak repot-repot berdebat dengannya, dan bertanya, saya ingin tahu tentang apa yang mulia, Pangeran Yan Guo ingin bertemu dengan saya. Omi, aku mendengar tentang reputasimu 2 hari yang lalu, tapi aku baru mendengar hari ini bahwa kamu adalah siswa asing dari Kekaisaran Yan Huang. Hahaha, kebetulan sekali. Jadi pangeran ini mengirim Jin untuk memanggilmu. Apakah Jin yang memanggilmu? Kenapa dia tidak ikut? Pangeran neraka bingung, tapi tidak terlalu memikirkannya. Oh, Omi mendengus budak anjing itu. Dia pasti masih terbaring di luar rumah Omi, tidak bisa bangun. Omi, saya sudah lama tidak kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Saya belum pernah mendengar tentang Anda di negara ini sebelumnya. Dari keluarga Kekaisaran Yan Huang mana Anda berasal? Tidak ada keluarga, kata Don Omi. 738. Tidak ada keluarga, maka kamu harus menjadi bakat kekaisaran jika kamu bisa datang ke sini untuk belajar. Menteri pembantu pangeran mana kamu sekarang? Tetap saja, kamu tidak memiliki tuan sekarang. Omi selalu merasa terguncang mendengarnya mengucapkan kata tuan. Saya tidak memiliki master, tetapi saya adalah bakat tambahan dari 40 pangeran. Bakat tambahan Yan Yu memiliki. Menteri pembantu Yan Yu. Hahaha, hahaha, hahaha. Yan Plu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Apa yang mulia menertawakan? Omi, ini benar-benar terlalu tidak berguna, bagi seseorang yang berbakat sepertimu untuk bekerja sebagai bawahan Yan Qiang sampah itu. Oh ya, Omi, aku sangat mengagumimu dan berniat mengangkatmu sebagai pembantuku, bagaimana menurutmu? Maaf, yang mulia Yan Qiang baik padaku, aku tidak mau membantu siapapun selain dia. Alis Yan Qiu berkerut, sedikit ketidaksenangan muncul dan berkata, Omi, kamu harus menjadi orang yang cerdaskan antara Yan Qiang dan aku, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, tidak bisakah kamu melihat itu? Kamu harus tahu bahwa pangeran seperti saya yang dapat datang ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri memiliki potensi yang sama sekali berbeda di masa depan. Anda juga harus tahu bahwa ada begitu banyak pangeran di Kekaisaran Yan Huang kami. Tidak setiap pangeran dapat datang untuk belajar di luar negeri, tetapi hanya mereka yang harus lulus ujian kerajaan. Oh, apakah kamu tahu apa ujian kerajaan itu? Ujian kerajaan adalah penilaian yang sangat ketat. 20 duel dijadwalkan setiap hari untuk mensimulasikan duel Star Ocean Academy selama 10 hari berturut-turut. Ini menambahkan hingga 200 duel. Hanya pangeran yang memenangkan lebih dari 195 duel dianggap telah lulus ujian kerajaan dan dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Dan saya tidak hanya lulus penilaian, tetapi saya memenangkan semua 200 pertarungan duel. Jadi Anda harus melihat bakat dan potensi masa depan saya. Mungkin, di masa depan saya akan menjadi kaisar Kekaisaran Yan Huang. Anda pintar, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang Anda layani, sejauh yang saya tahu, ketika dia mengambil bagian dalam ujian kerajaan pada waktu itu, dia hanya memenangkan 30 dari 200 duel, pangeran yang tidak berguna. Kamu benar-benar berani mengatakan sesuatu tentang mengetahui apa yang harus dilakukan di depanku. Benarkah? Jadi, yang mulia sangat berbakat. Sudut mulut Omi naik, di mata Omi, 29 tahun sebelum mencapai kesempurnaan agung bawaan, apa yang kuat? Namun, mengenai pangeran Kekaisaran Yan Huang harus lulus ujian kerajaan untuk belajar di luar negeri, Omi ini tidak tahu ketika dia datang ke sini. Yan Qiang hanya mengatakan bahwa dia tidak lulus ujian, kalau tidak dia akan datang 2 kali. Tahun yang lalu. Tapi memikirkannya, pangeran bukanlah orang biasa, mereka akan sangat rugi jika bakat mereka tidak cukup baik dan mereka mati dalam duel dengan binatang laut di Star Sea Academy. Jadi mereka harus membuat yakin bahwa kemungkinan mati di panggung duel sangat kecil sebelum mereka bisa belajar di luar negeri. Yan Guo berdiri dan berkata, Omi, ku dengar kau juga baru saja masuk ke dalam kesempurnaan besar bawaan. Benar, Omi mengangguk, Omi memang, tapi Omi telah menembus ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan tadi malam. Omi, kalau begitu, ayo kita bertarung, aku juga akan membiarkanmu merasakan kekuatan pangeran ini. Omi berkata, saya khawatir itu bukan ide yang baik, yang mulia Pangeran Yan Guo, Anda adalah seorang pangeran, jika saya melukai Anda. Budak yang berani, pangeran ini bisa lulus ujian kerajaan, apakah menurutmu ini keberuntungan? Melukaiku. Apakah menurutmu pangeran ini adalah cubitan bola nasi? Sebuah tanda kemarahan muncul di antara alis Yansu. Sedikit kemarahan juga muncul di mata Omi, sebenarnya memanggilnya budak, dengan status Omi saat ini, dia tidak bisa mentolerir bullying semacam ini lagi.
Yang mulia Pangeran Yangu, bukannya aku tidak akan melawanmu, tapi aku tidak berani. Pedang tidak memiliki mata, sangat mudah untuk melukai orang. Jika Yang Mulia bersikeras untuk melawanku, maka tolong tulis surat penolakan bahwa saya tidak bisa disalahkan, tidak peduli jika saya menyakiti Anda. Omi mengatakan bahwa Omi akan membuatnya menulis surat pembebasan dan kemudian persetan dengannya. Baik, karena kamu sangat pengecut, aku akan memberimu surat pembebasan dari kesalahan. Pangeran Petik yang segera menulis surat penolakan, menyatakan bahwa memotong dengan Omi adalah tindakan yang dia bersikeras, dan tidak peduli jika dia menyakiti Omi atau jika Omi menyakitinya, kedua belah pihak tidak akan diizinkan untuk mengejarnya. Omi tersenyum acuh tak acuh, Yang Mulia, kalau begitu. Omi, kamu membuatku menulis surat pernyataan karena takut menyakitiku, ini sangat menghina pangeran ini, mari kita lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Yan Plu tiba-tiba mengambil langkah panah dan terbang menuju Omi, kecepatan itu sangat cepat. Omi kaget, layak untuk bisa lulus ujian kerajaan, dia memang memiliki beberapa kekuatan, hanya saja kekuatannya sangat rendah di mata Omi. Apalagi, dalam sekejap mata, Yan Gu telah membunuh Omi, dan hendak menusuk dada Omi ketika dia melihatnya. Sebuah tamparan besar entah bagaimana menetes dan tiba-tiba menamparkan wajah Yan Gu. Boom! Yan Gu terbang ke samping dalam sekejap. Di mana lawan Omi? Namun, Omi memiliki niat untuk memberitahu dia betapa kuatnya dia, jadi tentu saja, dia tidak akan berhenti begitu saja. Ketika Pangeran Yan Plak terbang ke satu sisi dan tidak mendarat di tanah, tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, duel roda hantu lain naik dan meraih kerah Yan Plak. Pah. Omi sendiri tidak tahu berapa total tamparan yang dia berikan. Pada saat Omi berhenti, Pangeran Yan Plu, yang tertangkap di tangannya, telah membengkak menjadi kepala babi. Omi pura-pura ketakutan dan sibuk berkata, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Maafkan saya kehilangan kendali, maafkan saya, Yang Mulia. Pada saat ini, Yan Plu benar-benar pingsan, hanya ditampar ke kiri dan ke kanan, kepalanya berputar pusing, dan begitu Omi melepaskannya, dia tiba-tiba pingsan dan duduk di tanah. Samira, yang berdiri tidak jauh di sampingnya, sekarang tertegun dan menatap Omi dengan tatapan mencela, mengalahkan pangeran seperti ini. Jika ini di Kekaisaran Yan Huang, akan segera ada banyak pria kuat yang akan datang. Dalam kemarahan untuk memusnahkan Omi, Omi mendengus dalam hati dan berkata, Yang Mulia Pangeran Yan Plu, maaf tidak apa-apa sekarang, saya akan pergi dulu. Omi menarik Samira dalam kobaran api, memanfaatkan fakta bahwa Pangeran Yan penjarahan sedang pusing dan belum kembali sadar. Setelah meninggalkan istana pangeran yang dipetik Yan, Samira mengeluh, kamu melakukannya terlalu ringan. Aku melakukannya dengan sengaja, aku benci para pangeran ini, selalu bertindak seperti mereka lebih tinggi, aku menamparnya sampai mati, dia benar-benar memanggilku budak mencari kematian. Omi, itu ide yang berbahaya, aku tidak percaya bahwa Pangeran Petikian akan membiarkannya begitu saja. Jadi bagaimana jika kita tidak membiarkannya seperti ini? Saya masih memiliki surat pembebasan yang ditulis oleh tangannya sendiri, saya memiliki surat pembebasan di tangan saya, dia dipukuli seperti ini, dia hanya harus disalahkan atas kesalahannya. Memiliki keterampilan rendah, bahkan di depan kaisar, saya masih punya alasan untuk membela diri. Omi hanya tidak takut, kali ini Yan Ru hanya bisa menderita kerugian bodoh. 739. Di istana Pangeran Yan Plak benar-benar terjaga. Di mana Omi? Mata Pangeran Yan penjarahan memuntahkan api dan berteriak. Yang Mulia, Omi sudah pergi. Yang Mulia, bagaimana wajah Anda? Apakah Anda ingin bawahan Anda memberi Anda pekerjaan pukulan? Meniupmu. Yan Gu menendang antek itu. Omi, aku belum selesai denganmu. Yan Gu menyentuh kedua sisi wajahnya, benar-benar tidak masuk akal dan bengkak tua dan tinggi. Yan Plu belum pernah mengalami kemarahan seperti itu dalam hidupnya, tetapi pangeran suci itu benar-benar dipukuli seperti ini. Tentu saja, Yan Plu juga gemetar melihat kekuatan Omi. Dia adalah seorang pangeran, dan memiliki banyak orang yang lebih kuat darinya. Apa adalah Omi, yang berani mempermalukannya seperti ini? Yan Gu segera bergegas keluar dari manor, dengan marah akan menyelesaikan skor dengan Omi. Begitu Omi dan Sangguan Zuo tiba di rumah, raungan pangeran Yan Plu datang dari luar. Omi, beraninya kamu. Detik berikutnya, Pangeran Yan Plu datang dengan marah. Omi memandangnya dengan jijik dan bertanya, Yang Mulia Yan Plu, apakah Anda punya instruksi lagi? Omi, kamu berani memukul pangeran ini? Yan Gu menggertakkan giginya. Situs web pertama Kansu 8. Net. Omi tertawa, Yang Mulia bercanda, saya orang rumput di mana saya berani memukul pangeran terhormat. Kamu baru saja menamparku berkali-kali, aku belum selesai denganmu. Hahaha, Yang Mulia sangat pelupa, kami hanya berdebat, tidak berkelahi. Saya sudah mengatakan bahwa perdebatan pasti akan menyebabkan kerugian, tetapi Anda bahkan menulis surat pernyataan untuk mendorong saya, apakah Anda lupa semua itu? Kekaisaran Yan Huang, Anda tidak terampil seperti orang lain, melukai diri sendiri saat terpotong, dan masih datang untuk mengganggu saya setelah itu, Anda benar-benar mempermalukan Kekaisaran Yan Huang kami. Yang Mulia Yan Plu, jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan muka tanah airmu, kamu harus berhenti membuat masalah, jangan sampai orang lain tahu dan kehilangan martabat negaramu. Kata Omi sambil mencibir, Omi, kamu melakukannya dengan sengaja, kamu melakukannya dengan sengaja sejak awal. Tatapan Omi dingin dan berkata, Pangeran Yan Gu, ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Anda terus begitu tidak menyadari diri sendiri, jangan salahkan Omi karena saya bersikap kasar. Orang-orang nakal yang berani, berlututlah untukku. Teriak Yan Gu, mengeluarkan kekuatan seorang pangeran. Hahaha, apakah aku berlutut yang kamu inginkan? Anda, Bang.
Omi memukul dada Yan Gu dengan telapak tangannya dan menjatuhkannya ke tanah, berkata, Yan Gu, itu karena kamu adalah seorang pangeran yang aku tahan bersamamu di setiap kesempatan. Jika itu orang lain, aku akan melakukannya. Melumpuhkannya sejak lama. Jika kamu masih begitu bodoh tentang dirimu sendiri, maka jangan salahkan aku. Omi, kamu berani memberontak. Pemberontakan. Kamu hanya seorang pangeran dan memukulimu adalah pemberontakan. Siapa kamu? Anda pikir Anda kaisar? Ups, Anda ingin merencanakan untuk merebut tahta. Omi, tunggu aku, Yan Gu, tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bersumpah untuk tidak menghancurkan 9 klanmu sampai aku melakukannya. Yan Gu mengeluarkan kata-kata kasar dan berbalik untuk terbang. Tatapan Omi dingin. Samira berkata, Omi, kamu dalam masalah besar. Ya, kenapa kamu baru saja memukulnya? Siapa yang membiarkan dia begitu sombong di depanku dan membuatku berlutut? Orang seperti ini sudah tersinggung. Apakah kamu masih takut dengan tamparan ekstra? Aduh, sekarang Star Ocean Academy, dan dia membawamu. Mau bagaimana lagi? Tapi di Kekaisaran Yan Huang, ini berbeda. Sang Guanzuo berkata tanpa daya. Hahaha, kalau begitu aku, Omi, hanya harus menunggu dan melihat. Tatapan Omi dingin, dan wajahnya tidak terlihat takut sedikit pun. Samira merasa bahwa Omi telah sedikit berubah, dibandingkan dengan sebelum dia keluar untuk belajar. Sekarang rasa percaya dirinya sangat meningkat dan dia tidak takut pada siapapun. Mentalitas Omi memang sedikit berubah. Di masa lalu, Omi belum meneliti hukum agung penghisap dewa, jadi Omi takut bakatnya akan ditutup suatu hari, atau itu akan memakan waktu puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Menjadi kuat dan bahwa dia akan dihancurkan sampai mati setelah sekian lama. Jadi pada saat itu, Omi masih sangat teliti terhadap orang-orang kuat itu, terutama yang berhubungan dengan istana Kekaisaran Yan Huang. Namun, sekarang Omi telah meneliti hukum agung penghisap dewa. Omi bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Jadi Omi percaya diri, dan hatinya mulai membengkak, tidak lagi mau ditindas. Pangeran distrik pergi ke neraka. Omi bakat dari dia. Mengapa dia harus diganggu? Apa itu pangeran? Pangeran hebat ah, dan kemudian omong kosong. Pangeran juga membiarkannya makan sutra. Jangan percaya menunggu dan melihat. Pangeran Yan Plu kembali ke istananya dengan marah, paru-parunya hampir meledak. Dia tidak menyangka Omi akan begitu berani. Dia adalah seorang pangeran yang telah lulus ujian kerajaan. Dia memiliki prospek yang tidak terbatas, dan dia berani untuk melawan. Namun, ini adalah Star Ocean Academy. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menahan Omi saat ini. Dia tidak bisa melawan atau mengalahkannya. Beberapa pria dari Pangeran Yan Plat itu juga sangat marah ketika mereka melihat Yang Mulia sombong. Yang Mulia, hal-hal telah menjadi seperti ini. Kita hanya bisa pergi dan memberitahu Senior Helin, tetapi dia berada di pulau terlampir ribuan kilometer jauhnya, dan akan butuh beberapa hari baginya untuk datang. Terlepas dari berapa hari yang dibutuhkan, segera kirimkan brosur dan katakan padanya untuk segera datang ke Pulau Marsial. Ya, Hai Wei adalah pria kuat bawaan transenden yang telah menemani Pangeran Yan Gu untuk belajar di luar negeri saat itu, serta penjaga ahli bawaan transenden di sisi Pangeran Yan Gu, sama dengan Asang Senior di sisi 40 Pangeran Yan Gu, seorang pria kuat bawaan transenden yang telah menemani untuk belajar di luar negeri saat itu, kecuali bahwa Star Ocean Academy tidak mengizinkan siswa non-siswa untuk tinggal, jadi dia tinggal di pulau terlampir beberapa ribu kilometer jauhnya di dekatnya, sehingga jika terjadi sesuatu, dia bisa datang untuk mendukung secepat mungkin melalui pemanggilan selebaran. Pangeran dari kerajaan lain, penjaga mereka sama, tinggal di pulau yang terhubung ribuan kilometer jauhnya. Omi, jika kamu berani mempermalukan pangeran ini, aku ingin kamu mati jika kamu ingin mati dan hidup jika kamu ingin hidup. Pangeran Yan Plunder menggertakkan giginya. Di rumah Om, Samira berkata, Yan Plu tidak bisa mengalahkanmu, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja, dia pasti akan bergerak untuk membantu. Setiap pangeran memiliki setidaknya satu penjaga kuat di luar bawaan, dan Yan Gu pasti memilikinya juga ketika dia datang untuk belajar di luar negeri. Dia pasti memiliki setidaknya satu penjaga di luar bawaan untuk mengikutinya. Ketika saya berada di organisasi Dewi sebelumnya, saya mendengar bahwa ada pulau yang terhubung ribuan kilometer jauhnya dari Star Ocean Academy, dan yang menyertainya penjaga dan yang lainnya untuk sementara tinggal di pulau terlampir. Jadi kurasa pengawal bawaan Pangeran Yan Gu pasti ada di sana juga. Omi mendengus. Jadi bagaimana jika itu ada? Saya akan memberitahu dia apa artinya menemukan kotoran. Pangeran Yan perampasan. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan paksa saya untuk membuatnya makan sutra. Kamu. Samira terdiam. Omi sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Dia khawatir setengah mati. Sungguh kaisar bukan Kasim yang cemas. Di mana Omi perlu khawatir? Penjaga bawaan Pangeran Yan penjarahan yang transenden. Bersiap menghadapi kematian adalah tingkat pertama dan kedua dari tahap awal alam persatuan. Omi sekarang memiliki kristal kehidupan. Mungkin tidak berani bertarung dengan Unity Realm. Belum lagi, Yitiansing teman ini apakah itu sia-sia? 740. Selanjutnya, setiap hari Omi turun ke laut pagi-pagi sekali untuk membunuh binatang laut dan tinggal di sana sampai hari gelap. Setiap hari, dia bisa membunuh sekitar 20 binatang laut. Hanya saja, mereka semua sedikit lebih tinggi dari wilayahnya. Sama seperti ini, Omi membunuh terus-menerus selama 7 hari. Secara total, dia telah membunuh lebih dari 150 binatang laut. Omi juga menyedot energi spiritual 150 binatang laut. Omi hampir meledak karena kelelahan setelah 7 hari pembunuhan terus-menerus. Akhirnya, Omi merasakan energi spiritualnya terisi kembali, lalu akhirnya menyentuh alam tingkat ketiga. Omi buru-buru kembali ke pintu tertutupnya. Jika dia tidak mencapai tingkat ketiga, Omi benar-benar tidak akan bisa bertahan. Dalam 7 hari terakhir, Omi hampir mati setidaknya 10 kali karena dia dikepung.
Setelah Omi kembali ke Manor, dia menutup pintu selama 2 jam dan akhirnya menerobos ke tingkat ketiga kesempurnaan bawaan. Yai, itu luar biasa. Saya hanya menggunakan 1 minggu untuk menerobos dari tingkat kedua kesempurnaan besar bawaan ke tingkat ketiga. Namun, saya melakukan banyak usaha. Saya akan memiliki istirahat yang baik berikutnya. Ini terlalu banyak. Omi hendak beristirahat dengan baik ketika tiba-tiba, Samira berlari masuk dan berteriak, ini tidak baik. Ada apa? Aku akan istirahat setengah bulan sekarang. Tidak peduli apa, aku tidak ingin memperhatikan apapun. Kamu bisa mengurusnya untukku. Kamu tidak lemah lagi. Kamu masih memiliki kemampuan ini. Omi berkata kepada Samira, beberapa hari terakhir ini, Samira juga pergi ke pantai setiap hari. Meskipun dia tidak bisa menemaninya ke laut, tetapi dia menunggu Omi kembali di pantai pada saat yang sama. Dia sendiri juga mencoba mengolah lagu pengantar tidur. Kekuatan Samira juga sangat kuat, tentunya mengacu pada aspek mesmerisme. Oh, lari. Lari. Lari apa lari? Aku baru saja mendengarnya. Apakah kamu lupa bahwa 7 hari yang lalu, kamu menyerang Pangeran Yan Penjarahan? Kemarin, penjaga Unity Realm dari Yan Swap Prince datang. Kami pergi melaut akhir-akhir ini. Jadi aku tidak menemukanmu. Tetapi hari ini mereka mendengar bahwa kamu kembali. Pembangkit tenaga listrik Unity Realm akan segera datang. Jadi larilah. Kata Samira cemas. Alis Omi berkerut. Jika Samira tidak menyebutkannya, Omi pasti sudah melupakan Pangeran Yan Penjarahan. Lari. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Lari. Di mana kamu lari? Detik berikutnya, seorang pria kuat yang melampaui bawaan memasuki Manor Omi dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Pangeran Yan Plak juga terbang. Pangeran Yan Plak menunjuk Omi dan berkata, Helin, itu dia, bunuh dia untukku, aku akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Mata Omi menatap lelaki tua dari alam persatuan, menilai dari momentum di tubuhnya, itu mirip dengan senior Asang, maka itu pasti seseorang dari tingkat pertama alam persatuan awal. Menghadapi orang kuat dari alam persatuan, Omi tidak bisa lebih cepat dari yang lain, jadi melarikan diri tidak mungkin, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk mencari Tianxing. Namun, Omi tidak berpikir untuk melarikan diri, melainkan melawannya. Kamu Omi, tanya lelaki tua itu dengan mata muram. Ya, kamu yang mana? Jangan laporkan namamu dulu. Hahaha Omi, sebagai warga kekaisaran Yangu, kamu terang-terangan menggertak pangeran, kamu pantas mati karena kejahatanmu. Sebagai menteri pembantu yang mulia Yangu, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Sebagai warga kekaisaran Yan Huang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakku, bahkan seorang pangeran pun tidak akan mau menggertakku. Bagus, Omi. Hari ini aku akan berjuang untuk kaisar kekaisaran dan membunuhmu, pengkhianat-pengkhianat dengan tangan. Benar-benar pengkhianat. Tatapan Omi terpaku, life crystal di tangannya selalu siap. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertempuran yang melampaui sifat bawaan. Pangeran Yan Plunder meraung, ayo, tunggu apa lagi? Bunuh orang gila yang berbahaya ini. Orang tua bernama Helin itu mengangguk, pembuluh darah di tangannya terangkat, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang ke arah Omi. Omi selalu waspada, dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Unity Realm sangat cepat sehingga dia tidak bisa melewatkan sekejap mata pun. Jadi saat tubuh lelaki tua itu bergerak, Omi segera menuangkan energi internal ke dalam life crystal di tangannya. Kecepatan lelaki tua itu memang cepat, dan dia mencapai Omi dalam sekejap mata. Namun, tiba-tiba, bola kristal di tangan Omi menyala terang seperti matahari. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terangsang, merasa seolah-olah dia buta. Omi mengeluarkan konsentrasi 100% dan menamparkan kepala lelaki tua itu pada saat yang sama saat bola kristal menyala, dan beruntung lelaki tua itu setengah kepala lebih pendek dari Omi, jika tidak maka tidak akan semudah itu. Hukum Agung Pengisap Dewa. Omi tahu bahwa peluangnya terbatas, saat dia menyentuh bagian atas kepala lelaki tua itu, dia menerapkan Hukum Agung Dewa Pengisap untuk mengisap dengan liar, bahkan sepersekian detik dari mengisap liar akan menjadi cukup untuk memberikan pukulan fatal pada orang tua ini. Benar saja, dalam waktu kurang dari sekejap mata, tubuh lelaki tua dari alam persatuan mundur. Kamu. Orang tua Unity Realm memandang Omi dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa seperti jiwanya baru saja ditarik darinya, dan merasakan sedikit rasa sakit yang aneh di kepalanya, hanya untuk sekejap mata. Omi memegang bola kristal di tangannya dan mendengus, kamu tidak lebih dari itu. Orang tua itu gemetar karena marah. Pangeran penjarahan yang tidak puas, Helin, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Aku menyuruhmu untuk menamparnya sampai mati. Di mana kamu menamparnya sampai mati? Orang tua dari alam penggabungan menggigit giginya dan menembak Omi sekali lagi. Omi juga segera menuangkan energi internal ke dalam bola kristal pada saat itu, sama seperti bola kristal bersinar ketika lelaki tua itu mencapai matanya. Namun, pada saat itu, lelaki tua itu menutup matanya agar tidak terpengaruh oleh bola kristal Omi, dan setelah mengenali arah Omi, dia memukulnya dengan telapak tangan yang buta. Hati Omi senang, patua tolol ini. Omi tiba-tiba mengambil keputusan roda hantu, kilatan di belakang lelaki tua itu, lalu telapak tangan menempel di atas kepala lelaki tua itu. Mengisap hukum agung Tuhan. Kali ini, Omi menempati posisi yang menguntungkan dan mengisap sedikit lebih lama dari yang pertama, merusak lelaki tua itu berkali-kali. Pria tua itu berbalik dengan ngeri. Goswell Resolve Omi terbang kembali. Bagaimanapun, Omi adalah bawaan dan tidak bisa menahan serangan apapun dari pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Dia sudah menggunakan hukum mengisap ilahi 2 kali pada orang tua itu, yang telah menyebabkan kerusakan fatal padanya. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu tampak kesurupan saat ini, seolah-olah dia tidak bisa berkonsentrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan padaku? Pria tua itu diam-diam berbicara dalam hati.
hilang satu demi satu. Ini membuat Pangeran Penjarahan Yan sangat tidak puas. Helin, kamu tua abadi. Aku menyuruhmu untuk membunuh Omi. Untuk apa kamu berlama-lama? Teriak Pangeran Yan pelak. Pada saat ini, orang tua Unity Realm benar-benar kesulitan mengatakan apa-apa. Teknik Omi ini terlalu aneh. Belum lagi bola kristal di tangannya. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Menyebabkan rohnya sangat trauma. Rohnya trauma. Ini bukan sesuatu yang bisa pulih dalam 1 atau 2 hari. Ini fatal. Bersambung.